warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Mandua Kota Malang, inspirasi pendidikan Indonesia. Mandua Kota Malang, juara prima. Jujur, kerja keras, berprestasi, bermartabat. Halo semuanya, selamat datang di podcast Mandua Kota Malang. Pada episode kali ini bersama aku, Naya dari kelas 11H. Dan aku Naila dari kelas 11L yang akan menemani teman-teman semua dari awal hingga akhir podcast. Nah, kali ini teman-teman, aku sama Naya super excited banget nih buat bahas podcast pada kali ini. Bener gak, Nay? Bener banget, Nay, karena hari ini kita bakalan ngebahas salah satu event terbesar di Mandua Kota Malang. Yap, bener banget. Kali ini kita bahas art show di Mandua Kota Malang. Tapi kalau biasanya kita cuma tahu art show dari luarnya aja, kali ini kita bakal membahas bagaimana sih tentang art show itu dari balik layar. Bener banget, maka dari itu kita di sini nggak berdua doang, tapi kita kedatangan 3 bintang tamu spesial yang membantu art show dari balik layar. Langsung aja kita sambut bersama Mas Adam, Mbak Mike, dan juga Mbak Calia. Halo. Gimana Mas Mbak kabarnya di persiapan kali ini? Alhamdulillah baik sih, apalagi persiapannya udah H-2 sekarang. Kayak udah siap gak sih, Mik? Siap, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, kalau misalnya kan ini udah H-2 banget nih ya. Sebenarnya aku pengen tahu nih, kalau untuk art show sendiri itu apa sih yang melatar belakangi dari art show tersebut? Apa yang menjadi latar belakang dari terciptanya art show di Mandua Kota Malang? Oke, mungkin untuk latar belakang art show sendiri itu kita berawal dari Mahat. Jadi ini pertamanya adalah event Mahat, di mana event ini sebenarnya adalah persembahan antara kelas 10 dan kelas 11 santri Mahat Al-Kolam kepada kelas 12 yang sudah mau lulus seperti itu. Sudah atau sudah lulus. Nah, kemudian ketika diundang dari pihak sekolah atau pihak madrasah, ternyata memang programnya ini bagus gitu untuk mengembangkan seni dan juga bisa menggait ekskul-ekskul yang ada di MAN. Jadi dari situlah mulai dibentuklah art show ini menjadi event yang awal event MAN menjadi event madrasah yang kemudian berlangsung terus-menerus, kemudian kepotong COVID dan sampai sekarang tuh diberlakukan kembali tiap tahunnya kayak gitu. Oh baik Mas, berarti emang art show ini acara yang dilaksanakan tahun ke tahun gitu ya. Betul. Mungkin bisa dijelaskan juga untuk visi dan juga misi dari art show tahun ini? Untuk visi misi di art show tahun ini kita tuh mengambil Serafasta, apa Mik? Serafast. Iya, jadi tahun ini kita tuh membawakan tema Serapasta, The Secret Key to the Gateway of Insight. Nah, jadi kalau kita terjemahkan ya secara bahasanya, maknanya itu berarti kunci suci menuju gerbang wawasan. Jadi art show ini pengharapannya kita tuh bukan hanya sebagai panggung untuk menampilkan karya-karya kita dari pihak siswa, tapi harapan kita panggung ini itu menjadi kunci kita membuka wawasan yang jauh lebih luas, perspektif baru, terus potensi yang ada di diri-diri siswa-siswi Mandua Kota Malang. Luar biasa banget sih. Iya, ternyata di balik art show yang sekilas kelihatannya cuma tampilan aja, ternyata punya latar belakang dan tujuan dan makna mendalam ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya art show tadi sesuai namanya ya, berarti kayak runtutan penampilan-penampilan. Kalau boleh tahu nih, ada penampilan apa aja sih di art show nanti itu? Untuk art show tahun ini ada 12 tampilan, ada hadroh, tilawah, grand opening, saman, paduan suara, drama musikal, tari X culture show, karawitan, dance X zapin, band, dan ditutup dengan OST dan flash mob. Oh gitu, ternyata udah banyak banget ya Kak tampilan-tampilan yang ada di situ. Bener banget, banyak banget loh, ada 12 tampilan. Kalau dari Mbak Calia sendiri dari penampilan apa Mbak? Kalau aku sendiri dari tari tradisional X culture show. Wah luar biasa, jadi gak sabar nanti nontonnya Mbak.
Terus mungkin kita juga penasaran nih, dari penampilan-penampilan yang bakalan ada di art show nanti, kira-kira hal utama yang pengen ditonjolkan dari Mas Mbak semua itu apa ya? Kalau menurut aku yang paling utama adalah keberanian siswa untuk menampilkan potensi mereka. Jadi bukan siapa yang paling bagus nanti di panggung, tetapi bagaimana siswa dapat mempunyai ruang untuk berekspresi, berkembang, dan mengapresiasi satu sama lain. Karena menurut aku tampilan sendiri bukan cuman nampilin sesuatu di panggung, tetapi juga menampilkan siapa diri kita sebenarnya. Wow, ternyata benar banget nih, menampilkan siapa diri kita sebenarnya. Oh ya, by the way kan art show ini merupakan salah satu event yang rutin dari tahun ke tahun. Nah, buat tahun ini apa sih sebenarnya perbedaan utama buat art show tahun ini dibandingkan sama tahun sebelumnya kalau boleh tahu nih Mas Mbak? Oke, mungkin untuk art show di tahun ini tuh perbedaannya mungkin dari segi tanggal ya. Nah, untuk di art show tahun ini mungkin pelaksanaannya di bulan Agustus akhir, yang sebelumnya itu biasa di bulan Mei. Nah, di bulan Mei seperti itu mungkin karena ada beberapa faktor yang hal-hal yang lain mungkin dari kalender madrasah dan sebagainya. Kemudian juga untuk dari segi penampilan sendiri kita tuh ada Zapin, Dance X Zapin. Nah, itu juga sebelumnya belum ada di art show sebelumnya. Juga kita banyak menggabungkan dari inovasi-inovasi yang baru di tarian ataupun penampilan-penampilan yang sudah ada di tahun sebelumnya seperti itu. Oh, jadi kayak gabungan beberapa tampilan dijadikan satu ya buat inovasi tahun ini. Wah gitu ya, berarti emang ada beberapa perubahan dari yang lalu. Terus kemudian dari art show yang sebelum-sebelumnya dengan yang hari ini itu pasti ada beberapa juga evaluasi yang telah dilalui oleh Mas Mbak sekalian. Mungkin bisa dijelaskan dari evaluasi-evaluasi tahun lalu apa yang telah dikembangkan pada art show pada 2026 tahun ini. Ya tentunya kalau untuk evaluasi dari tahun sebelumnya ke tahun sekarang, kita belajar banyak di manajemen waktunya. Karena waktu yang kita punya kan cukup panjang persiapannya dari bulan 11 2025 kita laksanakan di bulan Agustus ini. Kita merubah di sistem rundown-nya, kemudian di beberapa tampilan, kita banyak perubahan, hasil evaluasi tahun lalu, kemudian yang paling menonjol sih kataku yang manajemen waktu tadi, kita jadi jauh lebih bisa latihan perpindahan tampilannya ini jadi jauh lebih sat-sat gitu. Jadi kita mengusahakan tidak ada mata yang teralihkan di malam itu nanti. Oke, wah keren. Tentunya proses ini nggak lepas dari kendala dong. Kalau beritahu sejauh ini kendalanya apa ya buat art show tahun ini? Baik mungkin dari segi panitia ataupun bahkan dari segi penampilnya. Kalau untuk hambatan ya tahun ini dari kita panitia mungkin struggle-nya karena kita masih siswa panitia walaupun talent juga ya bertabrakan dengan banyaknya jadwal madrasah yang padat, event lain kita sempat ketemu dengan banyak event sehingga kita juga harus mengalah mundur, kita bertemu dengan banyak sekolah juga sekarang kan jadi jauh lebih kompetitif, jadi susah di teman-teman manage waktunya, kadang itu yang menjadi hambatan. Oh begitu ya Mbak, berarti emang karena kita semua di sini emang siswa dan juga jadwal yang bertabrakan luar biasa gitu. Terus kemudian kalau dilihat dari segi POV siswa, penonton, guru atau seluruh warga Mandua Kota Malang, apakah ada perubahan antusiasme dalam penontonnya? Kalau perubahan antusiasme ada banget dari tahun ke tahun, karena kan ini event yang per tahun muncul, jadi otomatis pasti kita tunggu-tunggu. Kemudian menurutku art show itu udah jadi identitasnya madrasah. Jadi malam tempat di mana para alumni-alumni ini akan ingat kembali, ih dulu aku tari, ih dulu aku penampilan ini, ih dulu aku ini. Jadi antusiasmenya itu alhamdulillah itu nggak menurun tahun ke tahun, tapi justru makin semangat tahun ke tahun. Art show yuk, kapan art show-nya gitu. Jadi kami pun dari pihak panitia maupun penampil tuh juga ikut semangat. Kalau Mas Mbak alumninya itu juga ikut semangat. Aku juga mau nambahin nih. Boleh. Kan kebetulan sekarang udah ada kelas 10 ya, angkatan 37. Jadi aku ngeliat dari teman-teman yang angkatan 37 yang kelas 10 tuh udah lumayan semangat gitu loh. Apalagi udah sering ngeliatin proses kita gladi, latihan, kayak semakin penasaran gitu. Art show ini gimana sih? Apalagi udah kebangun kerangka panggung dan sebagainya, mereka makin wow, ternyata segede ini ya art show. Nah,
dari angkatan 37 itu mereka kayak makin penasaran juga makin antusias tuh sama art show di tahun ini gitu. Ya, tentunya pasti itu kayak bakal narik minat mereka buat ikut art show di tahun berikutnya. Betul. Iya, tadi kita udah lihat POV dari panitia sama penonton. Sekarang aku pengen tanya nih ke Mbak Calia, kalau misalnya Mbak nih ya sebagai penampil, apakah ada perubahan yang dirasakan, baik mungkin merasa lebih percaya diri atau mungkin bisa memanage waktu selama proses latihan buat art show ini? Kalau menurut aku sih iya, soalnya kami juga sering diberi ruang untuk latihan bersama, lalu juga latihan tampil, istilahnya gladi ya di sini. Kami sering diberi ruang untuk gladi sehingga itu membuat kami menjadi terbiasa dalam menghadapi panggung sehingga kami bisa lebih percaya diri dalam menampilkan tampilan yang kami tampilkan seperti itu. Selain itu juga menurut aku art show juga mengajarkan bahwa berani tampil itu bukan berarti harus sempurna, tapi berani memberikan yang terbaik menurut kita sendiri. Oh, gitu ya Mbak. Berarti emang dari penampilnya itu bisa menjadi ruang bagi mereka untuk mengekspresikan diri. Tuh. Kemudian dari Mas Mbak sendiri itu kan panitia art show, berarti kan memang ada banyak sekali kendala, evaluasi, dan juga perkembangan dari event ini dari tahun ke tahun. Mungkin bisa dijelaskan juga bagaimana kesan Mas Mbak dari panitia tahun ini, dari kerja kerasnya, persiapannya di balik layar, hingga akhirnya kita udah mendekati Hari H Art Show. Kalau ngomongin di balik layar panitia, perjuangan kita tentunya panjang banget, struggle-nya banyak, forum diskusinya banyak banget, kemudian permasalahannya juga banyak, tapi dari sini jujur aku pribadi jadi jauh lebih mengenal teman-temanku sendiri gitu. Jadi tahu, oh ternyata ada versi ini manusia kayak gini, terus pemikiran seperti ini. Jadi perspektif aku pribadi selama perjalanan persiapan Aco ini jadi jauh lebih terbuka sama teman-teman, kayak ngobrol sama Adam, diskusi sama Adam, ataupun sama Charlie. Kalau dari aku pribadi tuh kayak awalnya ngerasa ya, mungkin di event-event kayak event-event sebelumnya dan lain sebagainya tuh kan kayak bergeraknya menurutku pribadi lebih cepat dari persiapan awal sampai pelaksanaan akhir itu lumayan cepat lah persiapannya. Jadi nggak yang begitu bener-bener gimana ya, yang kerasa banget prosesnya. Nah kalau menurutku art show ini begitu banget kerasa prosesnya dari pagi sampai malam, karena kita bener-bener digas gitu loh, kayak untuk latihan bahkan dari 3 bulan terakhir ini setiap malam di beberapa hari dalam seminggu di malam itu pasti ada yang latihan. Nah kadang kita menemani, kadang kita juga merangkul gitu. Nah dari situ akhirnya kita ini bukan cuman menikmati akhir atau proses latihannya, kita juga bonding satu sama lain tuh. Kita juga belajar hal-hal yang biasanya kita nggak dapetin di organisasi-organisasi lainnya. Misalnya kayak kita belajar kayak ngelatih, belajar menghadapi orang-orang yang tadi kata Mike tadi, juga kita belajar berkomunikasi juga dengan pihak guru dan pihak vendor dan sebagainya. Nah ini menurutku hal-hal yang ini yang lumayan penting dan juga yang aku rasain di Arso ini beda gitu dengan yang event-event lain kayak gitu. Jadi art show itu kayak benar-benar memberikan kesan khusus ya buat kakak-kakak panitia semuanya. Betul. Juga menemani talent-talent yang latihan gitu ya biasanya. Nah, Mbak Calia ini sebagai salah satu dari penampil. Kalau Mbak Calia sendiri sebenarnya kalau misalnya lihat dari teman-teman yang tampilan-tampilan lain, mungkin dari bela diri kombinasi atau tampilan-tampilan yang itu kayak punya perasaan tersendiri gak sih kok kayak ikut semangat juga buat ikut latihan juga biar sebagus itu gitu atau gimana? Jujur aku merasa bangga dan juga kagum ya ketika melihat mereka, karena aku juga melihat proses di balik tampilan mereka itu nggak gampang dan juga nggak sebentar gitu. Sampai ada yang latihan sampai tengah malam gitu. Aku juga jadi semangat dan pengen nampilin yang terbaik juga gitu buat art show kali ini. Jadi ngelihat teman-teman tampil tuh rasanya kayak melihat hasil dari kerja keras mereka selama ini. Berarti emang talent-talent ini udah semuanya bekerja keras banget buat nampilin yang terbaik pada malam hari nanti waktu art show. Kemudian kalau kita lihat sendiri art show ini kan acaranya dari Mandua Kota Malang. Berarti nggak mungkin juga lepas dari identitas Mandua Kota Malang dengan slogannya yaitu Juara Prima. Mungkin dari Mas Mbak sekalian itu bagaimana art show itu bisa memposisikan sebagai acara yang mencerminkan Juara Prima itu sendiri bagi Mandua Kota Malang? Oke, mungkin Juara Prima ya kan mungkin dari teman-teman ataupun yang nonton ini nggak tahu Juara Prima itu apa. Jadi Juara Prima tuh jujur, kerja keras, berprestasi, bermartabat. Nah dari situ tuh kita
apa ya, ibaratnya eh menurunkan lah itu ke art show ini. Jadi kita tuh memanfaatkan nilai-nilai yang ada di Juara Prima tuh di art show. Jadi contohnya dari sisi jujur, kayak dari panitia ini kita bener-bener sesuai dengan laporan ataupun proposal yang ada tuh benar-benar dilaksanakan dengan sesuai dengan yang ada seperti itu. Kemudian juga kerja keras seperti dari talent-talent, panitia mempersiapkan dari waktu kurang lebih berapa ya, 3 bulan 4 bulan ini yang intens ini buat satu hari art show ini. Jadi kayak kita benar-benar ngerasa kerja keras di situ. Terus juga bermartabat dari kita ngerasa dengan adanya art show ini punya nama besar art show, kita nggak boleh tuh kayak yang ibaratnya melakukan suatu tindakan ataupun perilaku yang mencoreng lah gitu, ibaratnya kita punya nama besar art show gitu. Terus kemudian apa, berprestasi ya. Nah berprestasi itu menurut saya pribadi, menurut opini saya pribadi, dengan adanya media ataupun panggung art show ini, dari seni-seni itu bisa sekaligus juga buat latihan kalau misalnya nanti ada lomba-lomba juga. Jadi pastinya juga nanti akan membantu kemampuan ataupun mengasah kemampuan mereka masing-masing gitu. Kayak gitu sih. Oke, selain mencerminkan dari Juara Prima, kalau menurut Mas Mbak sekalian ini apa sih manfaat dan dampak secara langsung dari art show buat Dua Kota Malang ini? Menurutku, art show bisa jadi salah satu cara untuk menunjukkan bahwa Mandua Kota Malang itu bukan hanya tempat untuk berkembang secara akademik, tapi juga non-akademik gitu. Jadi bisa mengembangkan bakat dan juga karakter. Di sini di art show ini kita juga bisa belajar tentang percaya diri, bekerja sama, bertanggung jawab, dan tentunya saling mengapresiasi antara satu tampilan dengan yang lainnya. Baik Mbak, berarti emang di sini tuh art show itu memberikan dampak yang luar biasa juga ke madrasah. Dan dilaksanakannya art show pada tahun ini tuh pastinya juga tidak lepas dari bantuan dan juga support dari madrasah kita, Mandua Kota Malang. Mungkin bisa dijelaskan juga dari bentuk support yang telah diberikan oleh madrasah kita sampai akhirnya bisa dilaksanakan art show tanggal 29 Agustus nanti. Menurut aku kalau support dari madrasah itu cukup besar ya. Selain daripada fasilitas, izin, tapi Bapak Ibu Guru Mandua Kota Malang ini juga terjun langsung ke lapangan. Contohnya kayak MC kita nanti, ini benar-benar dibimbing sama pihak guru-guru. Setiap gladi kotor kita ini kan banyak ya. Untuk saat ini kita sudah ada di gladi 8. Nah, sampai di gladi, setiap gladinya itu Bapak Ibu gurunya juga ikut turun langsung mengenai blocking panggungnya, floor plan-nya. Jadi benar-benar selain daripada memberikan fasilitas materi, tempat, izin, tapi juga ikut terjun langsung. Bagusnya ini terlihatnya seperti apa gitu. Berarti memang dari pihak guru, dari pihak konsultan itu sangat membantu ya. Iya, selain dari pihak guru dan pihak konsultan, mungkin ada cerita di balik layar, boleh dong diceritain sekalian Mas Mbak? Balik layar ya, sebenarnya cukup panjang dan nggak selalu mulus ya kegiatan yang kita lihat di panggung. Dari awal itu kita memikirkan dulu konsepnya seperti apa, kita menyatukan banyak pendapat, kita maunya nampilin apa nih, bentuknya seperti apa nanti di atas panggung, sampai memastikan waktu latihan ini nggak ada yang bolong-bolong datangnya gitu. Dengan beribu-ribu kepadatan anak mandua dengan segala kegiatannya, kemudian capeknya juga banyak, ngeluhnya banyak juga habis tampil gladi itu pasti nangis-nangisan habis itu, kayak entah karena lagi ada kesalahan ataupun merasa bangga dengan tampilannya yang udah selesai. Jadi cerita di balik panggung itu tidak semulus sekedip mata kita lihat yang hanya satu malam itu aja. Wah, emang luar biasa banget sih perjuangannya ya, mulai dari panitia, penampil, bahkan guru pun juga ada ceritanya sendiri. Semoga nanti waktu pelaksanaan art show semuanya bisa merasakan kebahagiaan di malam. Amin. Kemudian juga aku penasaran nih dari POV penampil dari Mbak Calia, bagaimana art show ini bisa terus-terusan hadir sebagai ruang untuk siswa-siswi Mandua Kota Malang ini tuh bisa mengekspresikan diri dari Kakak Tahun. Jadi menurut aku setiap siswa itu punya cara masing-masing untuk bersinar ya. Dan art show ini memberikan ruang yang mungkin tidak selalu kita dapatkan di kelas. Sehingga bakat dan passion kita itu yang berbeda-beda ini bisa terlihat dan diapresiasi dalam satu panggung nanti. Harapannya ruang yang seperti ini tuh terus dipertahankan di Mandua Kota Malang supaya banyak siswa yang berani menunjukkan potensinya nanti. Oh begitu Mbak, berarti emang benar-benar dari siswa-siswi ini bakalan dapat banyak banget pengalaman dari art show. Mungkin kita bisa ini ya, udah waktunya udah mau habis nih.
Berarti kita sekarang udah mulai ke pertanyaan closing. Oke, buat di akhir mungkin dari Mas Mbak sekalian apa sih harapannya buat art show tahun ini? Kalau dari aku pribadi, harapan dari art show tahun ini tuh bisa membawa kebahagiaan lah buat semua orang, bukan cuma dari hasil akhirnya, tapi juga dari prosesnya, dari awal sampai akhir tuh semuanya dari awal sampai akhir bisa lancar dan bawakan kebahagiaan. Dan aku juga pingin ibaratnya art show ini bukan sekedar apa ya, bukan sekedar pertunjukan seni saja yang kita akhirkan itu, cuman juga proses pembelajaran kompleks gitu dari ya dari segi talentnya juga dari segi seninya juga dari manajemennya dari segi organisasinya kalau misalnya MC public speaking dan sebagainya jadi ibaratnya bisa jadi proses pembelajaran yang kita ini banyak yang kita perlukan tapi nggak mungkin kita dapatkan di kelas begitu sih kalau dari aku. Kalau dari aku sendiri, harapannya tentu semoga Serapasta atau Art Show 2026 ini bisa memberikan sesuatu yang lebih dari sekedar hiburan aja. Tapi semoga bisa menghidupkan rasa berani serta kemampuan percaya diri bahwa setiap orang tuh layak gitu loh untuk diapresiasi gitu. Kemudian untuk madrasah, semoga Art Show menjadi salah satu bentuk identitas dari tahun-tahun yang akan datang dan memberikan identitas bahwa Mandua Kota Malang itu bukan hanya sekedar tempat belajar akademik, tapi juga tempat untuk berkembang ya, kesenian dan lain-lain itu juga penting. Kalau harapan aku sendiri, semoga Action tahun ini bukan hanya menjadi sebuah pertunjukan yang sudah selesai ketika acara berakhir, tapi juga memberikan kesan dan pesan bagi penampil, bagi sekolah, bagi penonton. Seperti untuk bagi penampil, semoga nanti bisa lebih berani berkarya lagi, lalu bagi madrasah semakin dikenal sebagai ruang mendukung potensi siswanya dan sebagai untuk penonton dan juga para alumni semoga bisa ikut serta bangga menjadi bagian dari Mandua Kota Malang. Baiklah, semoga harapan-harapan itu bisa tercapai di tanggal 29 nanti. Kemudian untuk Art Show sendiri ini kan ditujukan kepada alumni angkatan 34 seperti yang tadi sudah dijelaskan. Mungkin bisa dijelaskan juga harapan atau kesan pesan dari Mas Mbak untuk Mas Mbak alumni yang nanti bakalan nonton Art Show tanggal 29. Oke, mungkin untuk Mas Mbak alumni kayak untuk kesannya ya, kesan dulu deh yang gampang. Jadi aku ngerasa dari Mas Mbak itu benar-benar ngajarin banget terutama yang di art show ini buat kita terus berkembang, berproses dan ibaratnya kita pengen ngasih balik lah balas budi atas segala jasa-jasa dari Mas Mbak itu ke kita, ke adik-adik yang udah banyak diajarin, dibantu gitu melalui salah satu pertunjukan yang kami persiapkan sebaik mungkin. Nah, untuk pesannya sendiri adalah semoga Mas Mbak di berbagai perguruan tinggi negeri ataupun di luar negeri bisa tetap berkembang, berproses, dan melanjutkan segala hal yang telah dicapai di Mandua Kota Malang bisa jauh lebih baik lagi, ibaratnya melangkah lebih jauh dan menggapai bintang-bintang gitu ya, kayak yang di Serapasta. Yes, Juga betul. semoga art show kali ini bisa salah satu menjadi malam memorable lah buat Mas Mbak semua. Mungkin kalau dari aku ya kesannya tentu kayak sama Adam, soalnya di tahun lalu aku sama Adam juga sama-sama panitia. Untuk tahun ini pun kita melaksanakannya tuh mengingat banget tahun lalu tuh seperti apa, kita diajarinnya itu kayak gimana. Jadi beribu-ribu dan berjuta-juta terima kasih buat Mas Mbak alumni yang udah memberikan banyak ilmu, kemudian pesannya banyak sih, pokok sejauh apapun Mas Mbak kemanapun perginya nanti untuk mencari ilmu, melanjutkan ilmu, tetap balik ke Mandua Kota Malang untuk mengingat masa-masa yang dulu. Luar biasa. Dari Mbak Calia mungkin? Untuk aku sendiri harapan pesan kesan untuk Mas Mbak karena Mas Mbak sendiri juga udah memberikan kesan pesan yang berarti juga buat aku kan sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya, dan aku harap Aceo ini bisa membuat kesan yang baik di Mandua untuk Mas Mbak sekali. Oke, kayaknya terima kasih banyak buat Mas Adam, Mbak Miki, dan Mbak Calia karena udah sharing-sharing di sesi ini.
Oke, sebelum itu kalau boleh tahu apa nih tagline atau jargon buat art show Oke. tahun ini? Jargonnya Arco tahun ini tuh, ini pakai gerakan enggak nih? Pakai Boleh, gerakan. Oke, pakai Diajarin gerakan dulu, ya. diajarin. Iya. Jargon. Hati-hati nih, guys. Jadi kalau untuk jargonnya itu Arco 2026 menggema dalam karya, Sera Pasta abadi dalam cerita. Gitu. Oke. Gitu. Ayo kita coba. Oke, yuk buat closing kita bareng-bareng. Siapa mau? Oke, aku aja deh. Oke. Nah, Arco 2026 Menggema dalam karya, Sera Pasta abadi dalam cerita. Yeay. Baik, terima kasih banyak Mas Adam, Mbak Mike, Mbak Calia atas waktunya hari ini. Kita jadi bisa berbincang banyak tentang pelaksanaan Art Show 2026 kali ini. Semoga Art Show besok ini bisa terlaksana dengan baik, Amin. dengan lancar, dengan semua harapan-harapannya bisa terjadi. Amin. Dan Amin. semoga tentunya art show tahun ini memberikan kesan baik buat art show di tahun berikutnya. Amin. Semoga jauh lebih baik. Amin, Amin. amin, amin. Mungkin sekian untuk podcast kita pada episode kali ini karena kita sudah membahas tentang art show. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya Naya. Dan saya Naila, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.